Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Pada hari ini kelompok kita podcast HTNI, kita akan membahas dan mendeskripsikan perubahan yang terjadi mengenai lembaga eksekutif yang terjadi antara Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Di sini cakupan kita hanya mengenai perubahan pada Undang-Undang Dasar saja. Untuk lebih lanjut, kita akan membahasnya mengenai lembaga eksekutif berdasarkan pasalnya saja. Untuk itu, kami persilakan kepada Aji untuk memaparkan terlebih dahulu mengenai materinya. Kepada Saudara Aji, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan menyampaikan materi mengenai dari perubahan yang terdapat dalam pasal 5 pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dan perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang setelah diamandemen. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengenai kekuasaan yang membentuk undang-undang yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Tetapi yang hanya dilakukan dalam perubahan undang-undang tersebut hanya dalam pasal 5 ayat 1 dengan rumusan naskah asli yang terbentuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali menyebutkan bahwa pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan dengan perwakilan rakyat. Dan pasal 5 ayat 2 yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Namun pada pasal 5 ayat 1 ini mengalami rumusan perubahan setelah amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1999 yang mana perubahan tersebut mengganti ayat 1 sebelumnya yang akhirnya membentuk pasal 5 ayat 1 yang baru sebagaimana bunyinya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi perubahan ayat 1 dari pasal 5 itu dimaksudkan bahwasanya untuk meneguhkan kedudukan dan peranan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Yang mana lembaga legislatif ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebagaimana tercantum di dalam pasal 20 ayat 1. Jadi pasal 5 ayat 1 ini masih mendapat kaitannya dengan pasal 20 ayat 1 dan hasil perubahan pertama serta presiden yang memegang kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang tetap diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang atau biasa kita kenal dengan RUU. Jadi presiden itu tetap diberi hak untuk mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 5 ayat 1 dalam hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama. Jadi perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan presiden namun beralih ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak menyebabkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dibandingkan presiden. Karena pada dasarnya kedua lembaga tersebut berada dalam kedudukan yang setara atau yang seimbang. Nah, berkaitan dengan kekuasaan legislatif itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 antara lainnya yaitu diatur melalui ketentuan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang yang sama. Nah, untuk membahas setiap rancangan undang-undang tersebut kemudian disetujui bersama terhadap pada pasal 20 ayat 2 yang mana pada pasal 20 ayat 2 tersebut berbunyi bahwasanya setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Nah, jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini diberi hak juga untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang yang telah saya sebutkan tadi pada pasal 21 perubahan pertama yang mana berbunyi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Nah, jadi di sini peranan presiden juga mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah dan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yang terdapat pada dalam pasal 5 ayat 2. Selain itu juga Dewan Perwakilan Rakyat ini mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden sebagai salah satu sistem yang telah kita anut di Indonesia ini sistem presidensial. Nah, yang mana hak pengawasan tersebut diatur dalam pasal 20A ayat 1. Ya, telah diatur dalam pasal 20A ayat 1 yang mana pasal tersebut berbunyi bahwasanya dengan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang mana dalam fungsi pengawasan tersebut di sini diartikan sebagaimana fungsi lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh presiden agar tidak menyimpang dari peraturan undang-undang pemerintah. Jadi dalam pasal 5 ayat 1 ini telah menjelaskan bahwasannya yang tadinya kekuasaan presiden itu dapat membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya diubah dengan presiden hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa persetujuan, maka rancangan undang-undang tersebut dibatalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman dapat membantu ada yang kurang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haji yang telah mendeskripsikan mengenai perubahan pada pasal 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan pada pasal 6 yang dibawakan oleh saya sendiri. Baiklah, jika kita mengkaji pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ataupun pada saat yang dibentuk oleh BPUPKI, pasal 6 itu terdiri dari 2 ayat, di mana ayat 1 itu menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli, dan ayat 2 itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Dan jika kita menilik pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, kedua ayat yang sebelumnya tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dijabarkan menjadi pasal 6 dan pasal 6A, di mana ayat 1 itu dijelaskan lebih mendetail pada pasal 6, di mana pasal 6 ini terdiri dari 2 ayat yang menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat menjadi presiden, di mana jika kita menilik pada ayat 1, terdapat beberapa syarat ataupun kriteria menjadi presiden dan wakil presiden, antara lain sejak lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain dengan kehendaknya sendiri. Ketiga, tidak pernah mengkhianati negara. Dan keempat itu, sehat jasmani dan rohani. Dan pada ayat 2 berisi mengenai syarat-syarat lebih lanjut mengenai warga negara Indonesia yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden. Dikatakan dalam ayat 2 itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya kita menilik pada pasal 6A. Pada pasal 6A ini merupakan penjabaran lebih mendetail pada ayat 2 pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI. Di mana sebelumnya pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Tetapi pada pasal 6A ayat 1 berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Jadi di sini kita dapat melihat langsung di mana perbedaannya, di mana sebelumnya itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat dikatakan dipilih oleh rakyat, tetapi yang sedang menjabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat itu. Sedangkan pada pasal 6A ayat 1 setelah amandemen dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi dapat dikatakan pasal 6A ini juga mengatur tentang cara pemilihan presiden pada era sekarang ini, di mana ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut pada ayat 2, 3, 4, dan 5. Di mana pada ayat 2 itu berbicara mengenai usungan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, di mana pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi syarat seperti yang dikatakan atau disebutkan pada pasal 6A yang tadi kita bacakan itu, disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah memenuhi syarat tersebut itu harus diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan beberapa partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum pada periodisasi tersebut. Nah, pada ayat 3 itu mengenai penentuan pasangan yang memenangkan pemilu, di mana pada ayat ketiga ini terdapat ketentuan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenangkan pemilu dan yang layak ataupun yang dapat dilantik menjadi presiden dan wakil presiden itu merupakan pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, ataupun dapat dikatakan 50% plus 1. Jika tidak, hal ketentuan itu diatur dalam ayat 4, di mana jika tidak adanya pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% atau 50% plus 1, maka dinyatakan tidak ada pemenang pemilu. Oleh karena itu, dilakukan pemilihan kedua dengan pasangan calon presiden dan wakil presidennya yang lebih minim, yakni hanya 2 pasangan, di mana 2 pasangan itu diambil dari pemilu yang pertama tadi, yakni dengan perolehan 2 pasangan suara terbanyak. Jika sudah terpilih, maka dilaksanakan lagi pemilihan presiden untuk yang kedua kalinya dengan syarat yang sama, yakni harus memperoleh suara 50 plus 1. Ulangi, 50% plus 1. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan presiden dan wakil presiden, lebih lanjutnya diatur dalam undang-undang. Jika kita menilik pada pasal 6A ini hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Mungkin itu saja dari saya mengenai deskripsi perbedaan antara pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bentukan BPUPKI dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen yakni pada saat ini. Mungkin sekian dari saya. Untuk pasal-pasal selanjutnya yang mengatur mengenai lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden dapat dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, setelah kita sudah mendengarkan tadi mengenai pasal 5 dan pasal 6, selanjutnya kita menilik pada pasal 7. Kepada Saudara Ageng, dipersilakan. Baiklah, selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan. Di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan diskusi kita tentang perubahan makna yang terjadi pada pasal 7. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwasanya pasal 7 ini terdapat banyak sekali perubahan, bahwasanya di dalam pasal 7 yang sekarang mengalami sebuah pemekaran ataupun perkembangan dari pasal-pasal itu sendiri. Ada pasal 7A, pasal 7B yang terdiri dari 7 ayat, dan juga pasal 7C. Mari kita menilik satu persatu tentang perbedaan dari perubahan pada pasal 7, baik 7A, 7B maupun 7C. Pertama, pada pasal 7. Pada pasal 7, di naskah awal disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Sedangkan rumusan naskah asli yang sekarang, rumusan naskah pasca perubahan berbunyi
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi ada perbedaan redaksi di sini bahwa perubahan pasal ini dilatar belakangi oleh praktik ketatanegaraan kita selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami pergantian presiden. Terjadinya hal tersebut disebabkan oleh rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dilakukannya sebuah perubahan yang memang menimbulkan multitafsir atau katakanlah tafsiran yang berbeda, tafsiran yang beragam antara pendapat yang menyatakan bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat yang menyatakan bahwa presiden hanya dapat menjabat 2 kali. Oleh karena itu dengan pemikiran-pemikiran yang itu dilakukan sebuah perubahan. Pemerintah mulai belajar dari pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut. Dilakukan sebuah perubahan sehingga dengan rumusan pasal 7 itu periode masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah ditentukan dan dibatasi. Jadi bisa dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan dan dengan demikian presiden atau wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal 2 kali masa jabatan. Sudah saya katakan dari awal bahwasanya dalam pasal 7 ini mengalami sebuah pemekaran, yaitu pada pasal 7A, 7B, dan 7C. Konsen yang utama dari pasal 7A adalah terkait dengan alasan mengapa pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang mana 7A ini berbunyi gini. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ternyata dalam pasal tersebut juga memiliki makna. Apa maknanya? Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat ketentuan yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi perubahan pada sekarang ini sangat-sangat menentukan bahwasanya ternyata presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan dengan 2 alasan itu. Dia korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun syarat yang kedua adalah ketika dia tidak lagi bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaiknya. Selanjutnya tentang kita menilik tentang pasal 7B. Pasal 7B ini adalah lanjutan dari ketentuan dari pasal 7A. Kalau pasal 7A itu terkait dengan alasan mengapa presiden dapat diberhentikan, sedangkan pasal 7B ini terkait dengan tata cara pemberhentian presiden dalam masa jabatannya. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang memang 7B ini cakupannya sangat luas karena terdiri dari 7 ayat. Yang masing-masing ayat tentu memiliki maknanya. Mulai dari makna yang pertama yaitu adanya kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara. Dalam hal ini ada 3 garda terdepan, DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi, serta ada juga terkait dengan makna negara hukum. Sedangkan ayat 2-nya juga memiliki makna bahwasanya dilatar belakangi oleh sistem ketatanegaraan yang menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara. Dalam kedudukan yang setara ini nanti ada kaitannya dengan pasal 7C bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat karena posisi mereka setara dalam sistem ketatanegaraan kita. Terus ada juga di ayat ketiga tentang pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Ayat 4-nya, MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Maknanya apa? Bahwa dalam ketentuan quorum dan jumlah minimal dukungan anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR. Jadi 2/3 ini setidaknya sudah mewakili mayoritas anggota DPR. Terus 7B ayat 5
apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berlainnya atau perbuatan tercela, dan atau perbuatan bahwa presiden dan atau terbukti bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden, DPR menyatakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Jadi artinya ketika presiden dan wakil presiden terbukti, maka itu kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sidang. Ini kembali lagi adanya sebuah check and balance system antara lembaga negara. Terus berkaitan dengan itu, berdasarkan muatan berbagai konstitusi di banyak negara, pemerintahan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan melalui proses dan keputusan politik atau yang dinamakan impeachment, atau melalui proses putusan hakim pengadilan bernama forum privilegiatum. Jadi ada dua hal yang dapat kita lakukan, yang dapat konstitusi ataupun ketatanegaraan lakukan untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden, itu ada mekanisme impeachment dan juga ada forum privilegiatum. Sekarang pembahasan mengenai 7C. 7C tadi sudah disinggung bahwa presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konteks ini, meskipun alasan yang muncul untuk membuat ketentuan pemerintahan presiden atau wakil presiden dalam pasal 7A adalah agar tidak ada lagi pemerintahan presiden atau wakil presiden dengan alasan politik. Tapi pada mekanisme pasal 7B, keputusan terakhir pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dalam ranah politik. Artinya dalam untuk alasan pemberhentian presiden, tata cara pemberhentian presiden, adanya kesetaraan antar presiden dan DPR sehingga keduanya tidak bisa saling membekukan atau membubarkan, itu merupakan ketentuan-ketentuan yang ditambah di dalam pasal 7. Yang mana dalam naskah awal pasal 7 hanya ada satu pasal, sedangkan untuk yang sekarang ada pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, dan pasal 7C. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ageng atas pemaparannya mengenai deskripsi perubahan pada pasal 7. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi perubahan yang terjadi pada pasal 9. Kepada Saudari Pera, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perubahan makna dari pasal 9 sebelum amandemen maupun pasal 9 setelah amandemen. Nah, jika kita melihat pada pasal 9 sebelum amandemen, di mana yang pada intinya itu sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, pada pasal 9 sebelum amandemen ini, di mana pada maknanya itu presiden itu menerangkan dalam janjinya untuk menjalankan peraturan dengan seluas-luasnya tanpa batas nyata, sehingga hal ini membuat suatu kelemahan pada citra presiden tanpa memandang rakyat. Nah, kemudian jika kita beralih kepada pasal 9 setelah amandemen, di mana pada pasal 9 setelah amandemen ini terdapat dua ayat, di mana yang ayat pertama itu berbunyi sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden itu bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika kita menilik pada ayat tersebut, di mana terdapat kata presiden dan wakil presiden itu bersumpah menurut agama, di mana di sini ada pun bunyi sumpah presiden setelah amandemen yang berbunyi, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Adapun janji Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, saya berjanji dengan bersungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, selanjutnya jika kita beralih kepada ayat 2,
pada pasal 9 setelah amandemen ini, di mana pada ayat 2 ini yang pada intinya itu mengenai jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Ya, di mana pada ayat 2 ini yang pada intinya itu membahas mengenai janji presiden berubah yang dicirikan dengan presiden menjalankan peraturan seluruh-seluruhnya dengan undang-undang, sehingga diharapkan tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Kemudian itu dalam pasal 2, maksud saya kemudian itu pada ayat 2 sesudah amandemen itu juga terdapat makna, di mana maknanya itu sumpah yang diucapkan Presiden Wakil Presiden itu haruslah disaksikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di hadapan Mahkamah Agung. Nah, apabila MPR atau DPR tidak bisa mengadakan sidang, dengan demikian kesaksian oleh mereka bisa dibenarkan. Kemudian selain itu, makna dari pasal 2 setelah amandemen ini, selain perubahan yang dilakukan pada ketentuan pasal ini adalah menambahkan satu ayat, yakni ayat 2, di mana penambahan ayat itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya problem ketatanegaraan apabila MPR atau DPR karena satu lain tidak menyelenggarakan sidang ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji bersungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian, adanya penambahan ayat 2 tersebut, naskah atau sumpah ataupun janji Presiden Wakil Presiden itu menjadi satu seperti yang saya bunyikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Perak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi perubahan yang terjadi pada pasal 11 yang dibawakan oleh Saudara Hafi. Kepada Saudara Hafi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Martin. Ya, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan terkait pasal 11 sebelum amandemen dan sudah. Oke, baik. Kalau kita melihat di pasal 11, sebelum adanya perubahan, sebelum adanya amandemen, hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian setelah adanya amandemen, maka pasal 11 tadi mengalami penambahan menjadi 3 ayat, yaitu ayat pertama, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian perjanjian dengan negara lain. Yang kedua itu Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Oke, kalau kita tarik makna normatifnya, maka pada sebelum perubahan itu adalah sebuah dari tanggung jawab dari kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Kemudian setelah adanya amandemen, maka kita akan menemukan makna normatif dari undang-undang itu. Yang pertama itu adanya bahwa dalam Presiden memiliki hak untuk melakukan perjanjian internasional yang terkait dengan kepentingan rakyat. Nah, tetapi kalau kita lihat di situ ada yang berbunyi harus dengan persetujuan dari perwakilan rakyat. Di sini kalau kita melihat lebih dalam, artinya mengapa ada persetujuan dari perwakilan rakyat? Karena ini menunjukkan adanya perspektif kedaulatan rakyat, di mana di sini peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari rakyat ditonjolkan. Kenapa? Karena ini melambangkan bahwa kebijakan-kebijakan Presiden berkaitan dengan menyatakan perang, perjanjian internasional, kemudian melakukan perdamaian, itu menyangkut tentang hak-hak dari rakyat tadi. Makanya kemudian Presiden juga dicegah
oleh undang-undang agar tidak melakukan hal-hal atau kehendak-kehendak dan keinginan sendiri yang dapat membawa suatu putusan yang mengakibatkan dampak yang luas kepada kehidupan negara dan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, dalam menentukan seperti tadi sih, perdamaian, menentukan perang, kemudian perjanjian internasional, harus adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, karena itu mencerminkan adalah kedaulatan rakyat itu sendiri. Kemudian setelah itu kalau kita cermati lagi di pasal 11 ayat 3, nah untuk ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional maka diatur. Nah, pengaturan ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang bagaimana cara-cara perjanjian internasional, tahap-tahapannya dan lain-lainnya. Jadi itu kalau kita melihat makna motifnya. Mungkin sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafi. Selanjutnya kita akan menuju kepada pasal 13 yang dibawakan oleh Saudara Aldo. Kepada Saudara Aldo kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 13 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Jadi, pada pasal 13 sebelum amandemen terdapat 2 ayat. Yang pertama, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dan yang kedua, ayat kedua, Presiden menerima duta negara lain. Dan sesudah amandemen, di ayat satunya, Presiden mengangkat duta dan konsul. Di ayat kedua, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga terjadi penambahan ayat, yaitu di ayat ketiga, Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dapat dilihat perbedaannya itu terjadi di pasal kedua dan terdapat penambahan perbedaannya itu terdapat pada ayat kedua dan penambahan pada ayat ketiga. Di ayat kedua, sebelum amandemen, Presiden menerima duta negara lain, sedangkan sesudah amandemen ada penambahan kata yaitu dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga di ayat ketiga, Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan dari makna normatif dari pasal 13 sebelum dan sesudah amandemen ini. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, duta itu adalah seorang pejabat diplomatik yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah sebuah negara ke sebuah negara lain atau sebuah organisasi internasional sebagai seorang pejabat pemerintahan yang mewakili negara asalnya. Sedangkan konsul itu adalah seorang pejabat diplomatik yang ditempatkan di sebuah negara dalam rangka menjalankan berbagai macam tugas yang terkait dengan berbagai macam hal antara dua negara yang tidak memiliki sebuah hubungan diplomatik. Seluruh kegiatan dalam hubungan antar bangsa dan antar negara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi, yang mana pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar, sedangkan korps perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antar manusia dan hubungan ekonomi, dan tidak termasuk hubungan politik.
Jadi sebelum pasal tersebut diubah, Presiden sebagai negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul, serta menerima duta negara lain. Jadi di sini presiden memiliki hak prerogatif. Duta besar yang diangkat oleh presiden merupakan wakil negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan, dan duta dan konsul merupakan pejabat diplomatik yang ditempatkan di sebuah negara. Maka duta dan konsul itu memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang menjadi wewenangnya. Demikian pula duta negara lain yang mewakili negaranya di Indonesia perannya sangat penting untuk menjalin hubungan erat dan hubungan timbal balik antara kedua negara tersebut. Jadi mengingat pentingnya hal tersebut, Presiden dalam mengangkat duta sebaiknya diberikan pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR tidak bersifat mengikat secara yuridis formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial politis. Selain itu, pertimbangan DPR dalam hal menerima duta negara lain juga dimaksudkan agar Presiden memiliki berbagai pandangan dan tidak disalahkan apabila menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain karena telah ada pertimbangan dari DPR. Selain itu, adanya pertimbangan dari DPR yang diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen ini tujuannya agar terjalin saling mengontrol dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Jadi pada prinsipnya ini adalah prinsip untuk menegakkan prinsip checks and balances. Jadi berubahnya pasal 13 sesudah amandemen ini pada intinya untuk menegakkan prinsip check and balances dan juga agar Presiden tidak sewenang-wenang dalam mengangkat duta dan juga dalam menetapkan duta negara lain. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aldo atas pemaparannya. Baiklah, selanjutnya kita akan segera menuju kepada pembahasan mengenai deskripsi perubahan yang terjadi pada pasal 14 yang dibawakan oleh Saudari Navela. Kepada Saudari Navela, dipersilakan. Baik, terima kasih Martinus atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pasal 14, di mana di sini saya akan membahas dulu mengenai pasal 14 sebelum perubahan. Jadi pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebelum perubahan itu diatur dalam pasal 14, di mana yang berbunyi Presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Makna dari pasal ini itu mencerminkan bahwa Presiden itu mempunyai kekuasaan yang mutlak dan mandiri. Dalam memberikan pengampunan, Presiden itu tidak memerlukan persetujuan maupun pertimbangan dari cabang lembaga negara yang lain. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan sangat besar dari Presiden dan mempunyai kekuasaan yang penuh, di mana dapat juga disebut dengan hak absolut. Jadi dalam hal ini Presiden itu sebagai kepala negara itu memiliki gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan hak absolut Presiden pada sebelum perubahan. Nah, untuk sudah perubahan itu sendiri, perubahan mengenai kekuasaan Presiden itu termasuk prioritas dalam agenda perubahan UUD 1945. Sehingga sudah perubahan itu terdapat perubahan pasal pada pasal 14 ini, di mana terdapat penambahan ayat, di mana pasal 14 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama itu ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang kedua, ayat kedua, maksud saya, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Adapun makna dari perubahan pasal ini antara lain, yang pertama, adanya syarat Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi adalah agar terdapat check and balances antara eksekutif dan yudikatif. Hal ini sebagai bentuk pembatasan kekuasaan Presiden yang sebelumnya tadi itu bersifat absolut.
Jadi, Presiden dalam hal mempersembahkan gerasi harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung mengenai atau soal putusan hakim. Presiden juga berhak untuk mengabulkan atau menolak gerasi yang telah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Seperti halnya gerasi, rehabilitasi juga pada intinya menginginkan adanya check and balances antara eksekutif, yakni Presiden, dan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung. Yang kedua ini, ayat kedua yang berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ini memiliki makna di mana pada dasarnya fungsi DPR di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah oleh Presiden. Jadi DPR itu bisa dibilang sebagai representasi dari rakyat untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mengambil kebijakan. Jadi kesimpulannya dari hal ini itu adalah sebentar Mal, itu dipotong dulu. Mulai. Jadi kesimpulannya itu pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau DPR sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945. Dahulu sebelum amandemen UUD 1945, gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti menjadi hak absolut Presiden. Nah, setelah adanya amandemen, pemberian gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti oleh Presiden harus dengan pertimbangan MA atau DPR. Ketentuan tersebut diubah dengan tujuan untuk peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Itu saja dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Martinus. Baik, terima kasih kepada Saudari Navela. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi perubahan yang terjadi pada pasal 15 yang akan dibawakan oleh Saudari Dewi. Kepada Saudari Dewi kami persilakan. Baiklah, mengenai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi, Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Setelah amandemen, pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Yang mana dapat dilihat bahwa pada pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ini terdapat beberapa penambahan kata yaitu yang diatur dengan undang-undang. Yang mana maknanya pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut yang sebelum amandemen itu Presiden berhak kapanpun dan sesuai dengan kemauannya memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan kepada siapapun. Sedangkan setelah amandemen terjadi perubahan, yaitu Presiden dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada seseorang haruslah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Dan secara tegas mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Rumusan pasal tersebut mengamanatkan kepada Presiden agar dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada warga negara Indonesia, kesatuan, institusi pemerintah, organisasi, ataupun warga negara asing mempertimbangkan aspek kesejahteraan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, kesejarahan, bobot perjuangan, karya, prestasi, visi ke depan, objektif, dan untuk mencegah kesan segala bentuk dikotomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan yang terjadi pada pasal 16. Kepada Saudara Reja kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu mengenai perubahan pada pasal 16. Pasal 16 mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung sebelum dilakukan amandemen, yaitu terdiri dari 2 ayat. Ayat 1, susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2, Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. Setelah amandemen, pasal 16 berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Isi pasal 16 menjadi
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, sebelum perubahan, DPA diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab keempat dalam dewan, yaitu mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Setelah perubahan, keberadaan DPA diganti dengan suatu dewan. Perubahan itu menunjukkan bahwa posisi suatu dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden tetap diperlukan. Namun, status dari Dewan Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah negara yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 mengatur keberadaan suatu Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press tidak dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan presiden atau lembaga negara lain seperti DPA pada masa sebelum amandemen UUD 1945. Keberadaan One Team Press, meski saat ini sudah berganti nama Dewan Pertimbangan Presiden, tugas, hak, dan kewajibannya masih sama. Diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2006. One Team Press memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang 1945. Tugas One Team Press memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. One Team Press memberikan nasihat dan pertimbangan bersifat wajib baik diminta maupun tidak oleh presiden. Dalam menjalankan tugasnya, One Team Press melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara. One Team Press tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Mungkin itu saja mengenai pasal 16. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reja. Dengan begitu, kita sudah selesai membahas mengenai deskripsi perubahan undang-undang mengenai lembaga eksekutif. Yang lebih tepatnya diatur mulai dari pasal 5 sampai pasal 16 yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin sekian dulu diskusi kita pada malam hari ini. Kepada para teman-teman yang hadir atau melalui siaran YouTube ini dapat memberikan komentar jika ada kesalahan yang kami sampaikan. Untuk itu, kami sekelompok dengan saya mewakili, kami ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di diskusi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.